Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Rijal Hafid, mahasiswa Daljab angkatan kedua, asal LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 2306752005, program studi pendidikan IPA. Berikut ini saya akan menayangkan video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Kita minta perwakilan dari kelas 8 berdoa. Elizabeth, berdoa di depan ya. Before we study, let's pray together. Pray together. Pray please. Stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning, student. Please talk. Oke. Untuk kali ini kelas 8 siapa yang tidak hadir? Anda? Tidak hadir. Hakim. Dua-duanya sakit ya? Oke, karena kan sekarang lagi musim hujan ya, mulai hujan. Kalian semua harus jaga kesehatan, pola makan yang teratur ya. Apalagi hari Senin kita akan mulai kegiatan ya. Jadi harus sehat-sehat. Ya, untuk teman kita yang sakit kita doakan biar hari Senin bisa berkumpul lagi. Kita mulai kegiatan pembelajaran. Untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak mohon semuanya berdiri. Coba dari kelompok yang tegak, apa yang kamu katakan dari gambar ini? Kesulitan Pak. Kesulitan atau mengangkat beban. Kesulitan karena mengangkat beban, ya. Oke, coba lanjutkan lagi yang gambar berikutnya. Ya, coba ya.
kelompok media. Apa yang bisa diamati dari gambar ini? Ya, karena ada landasan ini. Oke, ini kaitannya dengan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, judulnya yang miring ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang dicapai, yang pertama, kamu dapat menganalisis prinsip bidang miring dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui percobaan sederhana. Kemudian, kamu dapat menghubungkan ketinggian benda dengan keuntungan mekanis pada bidang miring dari data pengamatan percobaan sederhana. Oke, untuk pembelajaran hari ini adapun penilaian yang akan Bapak lakukan. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Kalau untuk penilaian sikap, Bapak ambil dari sikap kamu selama mengikuti pembelajaran, ya. Kemudian saat kamu nanti berdiskusi dengan kelompok kamu, ya. Kalau untuk keterampilan itu Bapak ambil dari uji kerja saat kamu melakukan praktik, ya. Kalau untuk nanti pengetahuan, Bapak ambil dari nilai pretest dan post test, ya. Oke, sebelum adapun kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, selama kegiatan belajar dilarang ngobrol. Yang kedua, dilarang membuka aplikasi lain selain yang modul belajar, ya, yang nanti Bapak bagikan. Kemudian, yang anggota kelompok berperan aktif dalam diskusi dan praktik, ya. Kemudian, memperhatikan saat kelompok lain presentasi, ya. Jadi kalau misalkan ini dilanggar, nanti akibatnya poin penilaian sikap kamu dan pembelajaran kamu berkurang, ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya Bapak telah membagikan materi yang berupa video. Sudah kamu baca atau kamu lihat? Sudah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan buka handphonemu, ya. Buka e-modul yang Bapak kirimkan di grup WA kelas. Silakan kamu melakukan pretest, ya. Bapak ingin tahu kemampuan awal kamu memahami materi bidang ini, ya. Silakan. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Iya, jadi kamu buka aplikasi, kemudian kerjakan waktunya 5 menit. Ya, sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah, perhatikan lagi ke depan, kursusnya dibalikan, perhatikan video yang bakal lakukan. Ada dua pekerja yang sedang menaikkan sebuah pertimbangan ke atas tangga dengan menggunakan tiang ini. Tahukah kamu mengapa pekerja ini menggunakan landasan ini untuk menaikkan peti ke dalam tangga? Jadi
Biar yang pertama dulu, coba dari kelompoknya Sabrina, apa yang kamu ketahui dari gambar ini? Ya, apa? Ada keras? Ya, menggunakan bidang miring ya. Jadi fungsinya bidang miring itu apa? Untuk mempermudah pekerja manusia ya. Kalau tidak menggunakan ini akan terasa berat ya. Jika kedua pekerja menaikkan tebing langsung ke bangunan dengan daya motor, maka mereka memerlukan daya angkat total 2000 Newton. Maka kalau dari puncak gunung, nah, mengapa jalur jalan menuju ke puncak gunung dibuat berbelok seperti ular? Oke. Kalau untuk yang video berikutnya, mengapa jalur jalan kaki ke puncak yang dibuat bergerak seperti ular? Coba menurut kelompoknya Marisa apa? Ya, oke. Tangan untuk Marisa. Ya. Jadi kenapa ini dibuatnya berkelok-kelok? Yang pertama, maksudnya untuk mempermudah, ya. Kemudian agar gaya yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar, ya. Gitu. Ada dua pekerja yang sedang menaik. Oke. Jadi bidang miring adalah pesawat sederhana berupa permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga dan berfungsi sebagai pengalih gaya. Pada peruntukan mekanis bidang miring ini ada S itu sisi miring, W ini beban, kaki tinggi, F ini gaya kuasanya. Kalau untuk peruntukan mekanis ini berlaku beban dibanding kuasa, bagaimana jarak pemilihan dibanding dia. Kemudian untuk peruntukan mekanis ini bisa W per F atau S per H, ini berat beban, F ini gaya kuasa, S sisi miring, dan H ketinggian. Oke. Nanti kamu akan melakukan perubahan bidang miring. A dan B-nya sudah kamu siapkan kan? Sudah ya? Oke. Sebelum kamu mulai praktek ya, Bapak demonstrasikan dulu caranya ya. Ini ada penyangga ya. Ini ada penyangga 1, penyangga 2, penyangga 3. Dan nanti kamu katakan penyangga 1 dulu dengan panjang miring sama 30 cm. Jadi kamu ukur ini berapa panjang penyangganya untuk yang pertama ya. Kemudian kamu lakukan untuk percobaan kedua ya. Kamu hitung lagi tingginya berapa dengan bidang miring dengan miring yang sama. Kemudian yang ketiga ya, kamu ukur lagi ya dengan sisi miring yang sama dengan ketinggian tersebut berbeda. Oke, setelah itu kamu hitung keuntungan mekanisnya untuk tiap-tiap penyangga ini berapa ya jika tingginya diubah. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke modul ya. Kamu lupa lagi modulnya. Dalam KPD ini nanti ada orientasi masalah, nanti ada video ya. Silakan nanti kamu bisa lihat di modulnya, nanti kamu putar. Kemudian nanti kamu identifikasi masalah yang terjadi di sini apa, ya. Kemudian ada pengorganisasian. Oke, kemarin Bapak sudah buat kelompoknya, bentuknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah ya. Oke. Kemudian nanti untuk yang ketiga melakukan penyelidikan, nanti kamu isikan tabel di sini ya. Ini lakukan penyelidikan penggunaan alat yang menggunakan prinsip bidang miring di rumahmu. Kemudian silakan kamu menjelajahi rumahmu menggunakan data terkait contoh bidang miring. Kemudian berikan penjelasan tentang fungsi atau penggunaan dari contoh jenis bidang miring yang dibutuhkan. Kemudian silakan melengkapi hasil yang diperoleh pada tabel di bawah ini. Ya, nanti kalau tulis di sini. Contohnya misalkan, ya contoh
pisau, fungsinya motong, ya. Jadi ini, oke, itu ya. Kemudian yaitu halaman berikutnya. Sini ada percobaan, ya. Ini bahan dan alatnya sudah kamu bawa ya, ada kotak kayu, mobil mainan, benang, bola putih. Nanti kamu rangkai seperti ini, seperti yang tadi Bapak demonstrasikan, ya. Kemudian nanti kamu hitung berapa keuntungan mekanisnya. Kemudian nanti kamu masukkan ke dalam tabel, ya. Ya, dalam tabel ini ya. Oke. Ya, setelah nanti kamu melakukan percobaan, kamu menjawab pertanyaan, ya. Jadi kamu diskusikan dengan kelompokmu mengapa tanda pada gambaran berikut ini dibuat spiral atau berapa, ya. Dan setelah itu kamu buat hasil diskusinya ke dalam Canva, ya, presentasi Canva. Ya. Nanti Bapak kasih waktu itu untuk mengerjakannya kurang lebih 20 menit, ya. Setelah selesai nanti dipresentasikan, ya. Nanti filenya boleh dikirim ke WA Bapak, ya. Kemudian nanti jangan lupa dibuat kesimpulannya. Oke, paham sampai sini ada yang ditanyakan ya? Ya ada. Oke, silakan mulai bekerja ya. Oke, silakan. Ya, berikan Pak aja langsung. Jadi siapa yang memberikan Pak? Raymond. Iya. Menjamin dulu datanya, ya. Ya, datanya diambil. Datanya diambil. Ya. Ini gantian ya, kalau mobil tidak bisa, ini yang dari kita semua. Ya. Waktunya sampai 20 menit sampai jam 11.15 ya. Jadi
Karina, saya Farah Isi. Saya Hendro. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tentang bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Karena bidang miring yaitu proses antara menguji di dalam. Solusinya adalah dengan menggunakan bidang miring agar hasil berbeda dan Dan fungsi bidang miring pertama sebagai fungsi untuk membantu manusia untuk menaiki sebuah bangunan. Dua, bisa fungsinya untuk mengembangkan bahan makanan dan lainnya. Ketiga, berganti fungsinya untuk membuat kayu, besi, atau semisal. Selanjutnya ada data pengamatan. Yang pertama, jumlah balok kayu 1. Tingginya 7 cm, miring kayu 1 meter, dan panasnya 4,28 cm. Yang kedua, jumlah balok kayu 2. Tinggi 13 cm, miring 20 cm, dan panasnya 2,30 cm. Dan yang ketiga, jumlah balok kayu 3. Tinggi 14 cm, miring 30 cm, dan panasnya 1,57 cm. Kelompok 1 menanggapi dari kelompok 2. Saya beredar dari masyarakat. Untuk pertanyaannya adalah fungsi utama bidang miring dalam bentuk kayu itu apa aja sih? Fungsi utamanya sebenarnya adalah dan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tangan semuanya. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 3. Oke. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan apa itu bidang miring. Sebelumnya perkenalkan, saya Glari, saya Marisa. Banyak. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Bidang miring juga bisa berarti sebagai spiral. Alasan dibuat dibuat spiral yaitu karena jika tanah dibuat spiral, gaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan roda yang lurus, dan juga pastinya dapat mempermudah proses naik turun. Kesimpulan dari diskusi kami ialah bidang miring merupakan memberikan kemudahan dalam beberapa hal seperti mengangkat barang, memasukkan barang. Apabila tidak diberi bidang miring sebagai alat bantu, maka pengangkatan tersebut akan terasa sulit dikarenakan beban terlalu berat. Dengan bidang miring kita dapat memperkecil gaya kuasa saat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Lalu berdasarkan percobaan sederhana yang kami telah lakukan, kesimpulannya ialah semakin tinggi pindahannya atau bidang miringnya maka semakin kecil kesimpulan mekanisme. Sekian dari kami, terima kasih. Silakan kelompok 4 yang memberikan tangan kelompok 4. Oke. Perkenalkan, nama saya Karen dari kelompok 4. Saya ingin menanyakan jika tangga tidak dibuat bentuk spiral, apakah ada pengaruhnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Pengaruhnya adalah jika tangga dibuat tidak spiral, maka gaya yang dikeluarkan pastinya besar. Berbeda jika tangga dibuat spiral. Oke. Tangan kelompok 1. Lanjut kelompok berikutnya, kelompok 4. Kelompok terakhir. Oke, ini Selamat siang semuanya.
pada video ini memakan beban yaitu untuk mengangkat kebahagiaan dan mengumpulkan mapan merupakan sebagai bidang kiri yang digunakan, maka tenaga yang dikeluarkan lebih kecil, sedangkan jika tidak menggunakan tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Bila yang menggunakan bidang pengiringan pertama satu besar untuk memotong, kedua mangga untuk menaiki panca yang tinggi, ketiga aku untuk merekat patria, keempat seperti untuk mengambilkan dua sisi lain, kelima dan sekarang. Tenaga yang dikeluarkan nggak bisa. Pembuatan tangga itu bilang karena tenaga yang dikeluarkan. Sekian dari contoh kami. Terima kasih. Silakan kita tepuk tangan untuk semua yang berbuat. Artinya bagus ya. Pertama buat template ini keren ya. Oke. Dari beberapa kelompok yang presentasi ya. Coba Bapak ingin bertanya ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari presentasi temannya? Apa dari kelompok 7 dulu, dari kelompok 7 lah. Ya, dari kelompok 7 kelompok akhir. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, penggunaan sistem ini paling bermanfaat untuk penghasilan daring karena memudahkan pekerjaan lingkungan. Oke, terima kasih. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau mengembangkan? Oke, kelompoknya Clara. Ayo, Pak. Jadi semakin kerja tinggi dari sebuah bidang ini, maka gaya yang dikeluarkan juga semakin kecil. Maka begitu pula bidang ini dapat menunjang satu pekerjaan dan menunjang dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke ya, itu ya. Jadi dalam pembelajaran kita hari ini utama dari bidang ini. Jadi yang perlu kamu pahami, jika keuntungan mekanisnya semakin besar, maka gaya yang dikeluarkannya makin kecil, ya. Seperti contohnya tadi yang tangga dibuat spiral, ya. Itu dibuat spiral agar ketika kita menaiki tangga kita tidak merasa lelah, ya. Energi yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Berbeda dengan tangga yang dibuatnya dengan miringkan 30 derajat, ya. Pasti kita akan merasa lelah setiap menaiki tangga, ya. Oke. Sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya bagaimana pesan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ini dari kelompok ini. Karena senang kenapa? Dan cara kenapa senang? Ya, kenapa Renwan? Oh, belajar sambil praktek. Berarti besok-besok Bapak belajar sambil praktek ya? Oke, sebelum Bapak mengakhiri kita belajar hari ini, silakan kalian buka kembali modulnya. Kalian kerjakan post test selama 5 menit, ya. Post test selama 5 menit.
Sudah? Kalau yang sudah boleh dilanjutkan di modul ada lembar refleksi siswa ya, itu bisa kamu isi ya. Kalau misalkan kamu senang seperti yang tadi kamu bilang, kamu bisa memilih emoticon. Nah, ya kalau kamu tidak senang, bisa kamu pilih yang emoticonnya lagi menangis ya. Silakan. Silakan diisi sesuai dengan perasaan kamu ya. Oke, kalau sudah selesai boleh dirapikan bukunya ya. Boleh dirapikan bukunya. Ya, boleh dirapikan bukunya. Oke, nanti jangan lupa membaca kembali ya materi nanti bakal kirim untuk pelajaran berikutnya ya, pelajaran berikutnya tentang tekanan dan padan ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, karena di awal kita sudah dengan doa, maka dilanjutkan kita tutup dengan doa. Itu Bapak kita perwakilan dari Bapak yang berhubungan saja coba Kailan bikin doa Kailan. Ya.